Jakarta hari ini menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental dengan tersangka 3 prajurit TNI Angkatan Laut. Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh auditor. Dalam dakwaannya, saudara, auditor militer menjerat terdakwa 1 KLK Bambang Apri Atmojo dan terdakwa 2 Sertu Akbar Adli dengan pasal berlapis yaitu 340 dan 480 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati dan tentang penadahan barang bersama-sama. Sementara itu, terdakwa 3 yaitu Sertu Rafsin Hermawan dijerat dengan pasal 480 tentang penadahan bersama. Usai mendengarkan surat dakwaan, saudara, ketiganya menerima dan tidak akan mengajukan eksepsi. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan 18 Februari 2025 dengan agenda menghadirkan saksi. Bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan dalam sidang dakwaan, saudara, auditor militer juga mengungkap terdakwa 1 KLK Bambang Apri Atmojo ini diketahui menembak sebanyak 5 kali saat berada di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Yang salah satu tembakannya ini, saudara, menewaskan korban yaitu bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Bahwa pada saat terdakwa 1 melakukan penembakan di rest area kilometer 45, terdakwa 1 melakukan penembakan sebanyak 5 kali, yaitu 1. Pertama, terdakwa masih di dalam mobil melakukan penembakan ke arah kerumunan. 2. Terdakwa 1 masih di dalam mobil melakukan penembakan ke arah kerumunan. 3. Terdakwa 1 menembak ke arah saudara Ramli yang sedang memegangi terdakwa 2 dengan jarak kurang lebih 2 meter. 4. Terdakwa 1 menembak ke arah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dengan jarak kurang lebih 1 meter, di mana saat itu terdakwa 1 berbalik badan sehingga berhadapan dengan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. 5. Terdakwa 1 menembak ke arah atas untuk menghalau massa. FF. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 yang melakukan penembakan di rest area kilometer 45 mengakibatkan saudara Ilyas Abdurrahman meninggal dunia akibat kena tembak bagian dada. TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang memasuki babak baru dengan digelarnya sidang terhadap tersangka 3 prajurit TNI Angkatan Laut di Pengadilan Militer 208 Jakarta. 2 dari 3 terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Anak korban yang hadir di persidangan bilang akan terus mengawal sidang hingga putusan nanti dan siap jika diperlukan menjadi saksi dalam kasus yang menewaskan ayahnya ini. Terima kasih kepada Pengadilan Militer karena telah menggelar sidang secara terbuka, jadi teman-teman media bisa meliput di sini dan bisa mengetahui kondisi seperti apa pada saat ini, dan kami tetap mengawal kasus ini sampai dengan tuntas, apalagi ini terdakwa sudah diancam pasal pembunuhan berencana begitu. Dari proses penyidikan kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 yang melibatkan 3 prajurit TNI AL dan Puspomal menyatakan ketiga prajurit TNI cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Saat penyerahan berkas tersangka, TNI AL pun berkomitmen untuk penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Dari hasil pemeriksaan saksi tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada Auditor Militer 207 Jakarta, ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Awal mula kasus ini jadi sorotan publik karena adanya keributan yang berujung penembakan antara pemilik rental mobil dengan komplotan yang membawa kabur mobil sewaan.
Dalam keributan tersebut, salah satu anggota komplotan menembak bos rental mobil hingga tewas di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Setelah diselidiki, pelaku penembakan ternyata adalah anggota TNI AL. Tim Liputan, Kompas TV.